salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Ibu Rozayanita MPD. Yang saya ambil kali ini yaitu mengenai pendidik di lembaga PAUD harus mengenal anak didiknya secara individu sehingga setiap perubahan dan perilaku yang terjadi dapat diketahui dan masalah yang dihadapi dapat segera diatasi. Nah, karena itulah pendidik di lembaga PAUD perlu memiliki pengetahuan mengenai perkembangan anaknya. Nah, mengapa sih seorang pendidik, khususnya pendidik PAUD, perlu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak? Karena mengingat anak-anak itu merupakan individu yang unik dan memiliki karakter-karakter juga kemampuan yang berbeda satu sama lainnya. Nah, oleh karena itulah pendidik PAUD perlu memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip perkembangan anak yang memacu pada potensi dan minat bakat setiap anaknya. Nah, melalui penyediaan lingkungan pembelajaran, belajar sambil bermain, dan berpusat pada setiap anak. Nah, adapun materi besar yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini meliputi perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik yaitu motorik kasar dan halus, persepsi auditory, perkembangan persepsi visual, bahasa dan komunikasi, body aware, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Ada perkembangan kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Jadi, perkembangan kognitif itu adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia. Nah, untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, contohnya pada anak usia 2-4 tahun normalnya anak itu sudah mengetahui bahwa pisau itu tajam walaupun si anak sedang tidak memegang pisau, atau anak sudah mampu mengelompokkan berbagai benda ke dalam kategori tertentu, contohnya kategori hewan dan kategori tumbuhan. Perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini tuh meliputi motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh. Nah, seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Nah, untuk contohnya pada anak usia 2-3 tahun nih, normalnya anak pada usia 2-3 tahun ini sudah dapat berlari tanpa terjatuh, sudah dapat berjalan dengan lebih beraturan, anak sudah dapat menendang bola. Nah, adapun untuk perkembangan motorik halus, ini merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil dengan dibantu koordinasi mata dan tangan. Nah, contohnya pada usia 4-5 tahun ini anak sudah mampu menggambar, terus anak sudah mampu menggunakan gunting, mengikat tali, anak sudah mampu mengancingkan baju sendiri. Nah, yang selanjutnya ada persepsi auditory. Nah, persepsi auditory ini tuh didapat dari indera pendengaran yaitu telinga. Nah, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Nah, contohnya pada usia 7-8 bulan normalnya seorang anak tuh sudah mampu merespon ketika mendengar suara, terus dapat melafalkan bunyi ba, ma, da, pa, dan persepsi visual. Jika tadi berbicara mengenai persepsi auditory, nah persepsi visual ini dimengerti sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Nah, contohnya anak usia 2-6 tahun ini normalnya sudah mampu menyusun puzzle, sudah dapat menebalkan angka dan huruf, sudah mampu meronceng. Nah, untuk selanjutnya ada bahasa dan komunikasi. Bahasa menurut Owen tahun 1992 diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari simbol abstrak dan struktur yang diatur oleh aturan tertentu. Nah, sebuah konvensi spesifik yang dapat dipelajari. Dan sedangkan komunikasi itu ialah pengiriman dan penerimaan informasi, ide, perasaan maupun pesan. Nah, contohnya nih pada pola perkembangan bicara normal seorang anak ini pada umur 3-4 tahun sudah dapat membentuk kalimat dengan 3-6 kata, sudah mampu bertanya, bercakap-cakap, menceritakan pengalaman atau cerita. Nah, dan hampir semua pembicaraannya itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya ada body aware anak. Nah, body aware anak ini secara sederhana
adalah mengetahui dan menyadari proses yang berlangsung pada tubuhnya ketika seorang anak itu melakukan sesuatu tindakan. Contohnya, pada normalnya perkembangan body aware anak pada usia 4 tahun, anak ini sudah mampu mengetahui secara detail bagian-bagian tubuhnya. Si anak sudah dapat membedakan seperti jari kelingking, jari manis, jari jempol, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini merupakan proses kompleks yang dimulai sejak bayi lahir dan berlanjut hingga dewasa. Nah, dapat muncul dalam diri seseorang. Nah, contohnya sedih, senang, kecewa, cinta, marah, dan lain-lain. Nah, untuk emosi-emosi tersebut itu dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mengenai perasaan tersebut. Contohnya, yang saya ambil dari normalnya perkembangan emosi anak, contoh pada usia 3-6 tahun. Nah, anak sudah dapat meminjamkan mainan ketika temannya mulai marah nih saat mereka sedang bermain. Nah, jadi yang terakhir ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merupakan jalinan interaksi antara anak dengan orang lain. Nah, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Nah, contohnya seorang anak yang memiliki sosial yang baik normalnya pada usia 3-5 tahun ini, anak sudah mampu menceritakan tentang dirinya. Mengapa sih seorang guru itu perlu memiliki pengetahuan mengenai perkembangan anak didiknya secara individual? Karena memang banyak manfaat-manfaat tertentu ketika seorang pendidik mengetahui perkembangan anak didiknya. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, mungkin bisa agar kita itu sebagai pendidik lebih mudah menciptakan suasana ruangan kelas yang tepat bagi anak didik kita. Nah, yang kedua, agar guru dapat memberikan nasihat atau motivasi-motivasi sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, agar pendidik itu dapat mengemukakan topik-topik menarik yang disukai anak didiknya, ya tentu dengan sesuai usianya. Yang keempat, agar guru mengetahui pembelajaran apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak didiknya. Baik, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai betapa pentingnya seorang pendidik itu mengetahui perkembangan khususnya kepada anak didiknya secara individual. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan ketika ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.